Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Cerita Emak Sholihah, berbagi hikmah melalui kisah. Kami segenap tim Cerita Emak Sholihah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Gimana nih, sudah pada dapat daging kurban belum? Bingung nggak nyimpen dagingnya yang jumlahnya banyak? Biar nggak bingung, tetap stay tune di channel ini ya. Daging kurban jadi salah satu ciri khas Hari Raya Idul Adha. Umat muslim berbondong-bondong untuk berkurban, sehingga terkadang kita bingung cara menyimpan dan mengolahnya. Pengelolaan daging kurban harus diperhatikan dengan detail. Kesalahan dalam pengolahan daging, khususnya daging kambing, biasanya memunculkan bau yang tidak sedap. Tak jarang, tekstur pun jadi alot. Untuk itu, kali ini Cerita Emak Sholihah berbagi tips mengolah daging kurban agar tidak bau dan tetap empuk. Yang pertama, menyembelih dengan aplikasi teknik yang tepat. Proses penyembelihan kurban sangat mempengaruhi kualitas dagingnya. Idealnya, kondisi saat kurban dilakukan pada tempat lebih tertutup. Kemudian dengan perlakuan yang lembut dan proses yang cepat, maka hewan kurban akan minim stres. Tingginya stres akan menjadikan otot-ototnya menegang dan mempengaruhi aroma, rasa, dan tekstur daging nantinya. Yang kedua, tidak langsung untuk dimasak. Setelah dipotong dan dikuliti, daging kurban sebaiknya jangan langsung dimasak. Biarkan beberapa saat terlebih dahulu agar otot-ototnya mengelendur. Istilah lain dari proses ini adalah pelayuan. Balut daging dengan daun pepaya agar lebih empuk. Yang ketiga, daging tidak dicuci sebelum masuk kulkas. Daging sapi maupun daging kambing sebaiknya tidak dicuci terlebih dahulu sebelum masuk kulkas. Bungkus daging dengan daun pepaya dan beri double layer dengan plastik sehingga tertutup rapat untuk menjaga kualitas dan kebersihannya. Membersihkan daging sapi sebelum disimpan dikhawatirkan akan membuat bakteri lebih menyebar. Yang keempat, lumuri daging kurban dengan nanas. Nanas diyakini ampuh menghilangkan bau pada daging, sekaligus menjadikan teksturnya lebih empuk. Enzim bromelin pada nanas dapat membantu melunakkan serat-serat pada daging. Hasilnya daging menjadi tidak alot. Kamu bisa memotong nanas kecil-kecil, kemudian membalurkan di atas daging. Remas-remas sebentar, lalu diamkan selama 15-30 menit dan cuci bersih. Upayakan jangan lebih dari 30 menit ya, agar daging tidak hancur. Yang kelima, lumuri dengan jeruk nipis. Selain nanas, jeruk nipis juga membantu menetralisir bau tak sedap pada daging kurban. Hal ini karena jeruk nipis dapat membantu membunuh bakteri yang menyebabkan bau perengus pada daging. Prosesnya tak jauh berbeda dengan poin kedua, yakni kita lumuri daging dengan jeruk nipis sebelum diolah. Diamkan selama kurang lebih 15-30 menit. Lalu kita cuci bersih dan masak sesuai selera. Yang keenam, buang bagian lemak berlebih. Bau perengus pada daging juga biasanya datang dari bagian lemaknya. Buang bagian lemak yang berlebih pada daging, tapi tetap sisakan sedikit agar masakan tetap gurih. Jika daging akan langsung dimasak, bersihkan di bawah air mengalir. Yang ketujuh, rebus dengan air mendidih. Agar daging lebih empuk, biasanya kita merebusnya terlebih dahulu, baik menggunakan panci presto ataupun panci biasa. Pastikan air mendidih terlebih dahulu sebelum kamu memasukkan daging ke dalamnya. Proses ini sangat mempengaruhi tekstur dan aroma daging. Yang kedelapan, tambahkan rempah pada air rebusan.
Kamu juga bisa menambahkan rempah seperti pala, daun jeruk, biji lawang, atau kayu manis untuk menetralisir bau daging. Namun jumlahnya tidak harus banyak agar baunya tetap netral untuk diolah jadi masakan yang kamu mau. Gimana Mak tipsnya? Oke kan? Kalau kebanyakan dapat dagingnya, bisa juga kok diberikan lagi ke tetangga yang lebih membutuhkan atau ke tim cerita emak Solihah juga boleh kok. Hehehe. Selain cara menyimpan mengolahnya yang benar, kita harus tahu ya Mak, kalau makanan yang kita makan itu harus halal dan thayyiban. Halal dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Kutipan ayat Al-Quran, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kutipan ayat Al-Quran selanjutnya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Luar biasa ya Mak Solihah, ternyata agama Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya masalah ibadah, bahkan masalah makanan pun diatur. So, siapa takut berislam secara sempurna? Sampai di sini dulu ya cerita Mak Solihah edisi kali ini. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.